Kekuatan keluarga Chai Slodorf tersebar di seluruh dunia. Banyak kali di Sanajaka hari ini mereka menguasai Hengzhi. Sungguh tidak terbayangkan seberapa menakutkan keluarga Chai Slodorf akan menjadi seperti apa di masa depan. Kali ini Hengzhi dibuka. Meskipun banyak keluarga yang datang ke Chongjiang, tapi siapa yang berani melawan keluarga Chai? Bahkan keluarga Su kalah. Lihatlah katanya kali ini Kilyargasu diserahkan begitu saja oleh Nyonya Su. Anjing peliharaan keluarga Chai aku muntah. Lihatlah dia sepertinya tidak mendapat manfaat apapun. Ya lihatlah Nona Lily dari keluarga Su. Tidakkah dia mengikuti Tuan Chai katanya? Dia sudah menjadi wanita Tuan Chai tidak mungkin. Keluarga Su terlalu malang. Hengzhi sudah menjadi milik keluarga Chai. Yelau datang. Hengzhi akan berganti pemilik. Tuan Chai adalah pemilik baru Hengzhi. Keluarga Ye datang untuk menyaksikan momen ini. Mengapa Wei Jianhao belum keluar? Bersembunyi di dalam seperti kura-kura. Dengan keributan seperti ini, sepertinya dia sudah ketakutan. Tidak berani keluar. Apakah kakak bisa mempertahankan Hengzhi? Jianhao sudah membuka Hengzhi. Tidak tahu apakah kekuatannya sudah meningkat. Kecuali dia bisa menjadi legenda dalam satu pertarungan. Membuat para ahli dari keluarga-keluarga ini mundur. Di masa depan tidak ada yang berani mengincar Hengzhi. Hanya tahu makan begitu banyak. Bekerja. Mama. Wei Jianhao keluar. Wei Jianhao keluar. Wei Jianhao keluar. Wei kura-kura 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 keluar. Wei kura-kura. Ribut sekali katakan. Hari ini tidak disebutkan jam berapa apa yang perlu diributkan. Kakak kamu sudah kembali. Apakah Chai menyakitimu? Tidak mungkin, Wan Er. Aku tidak memaksanya, apakah kamu mau ikut juga? Kalau aku menikahi kalian berdua, justru lebih menarik. Kamu bajingan kakak, kembalilah. Tunggu sampai kakak Hao keluar, dia pasti akan mengalahkanmu dan mengusirmu dari Chongjiang. Benarkah kalau begitu keluarlah dia? Aku menunggu dia mengalahkanku. Jangan seperti kura-kura yang sembunyi. Kura-kura juga kuat loh. Apakah kamu mau adu denganku? Saudara Gulau Wei, apakah ini sudah dimulai? Apa yang dia lakukan? Tidak sengaja terlalu cepat. Kecepatannya terlalu cepat, kamu akhirnya bangun. Apa ini hanya trik kecil saja? Kakak. Seperti yang diharapkan semua orang, pintu masuk ke Hengzhi sudah terbuka. Siapa yang ingin masuk ke Hengzhi? Datanglah ke sini untuk mendaftar, lalu kalahkan aku baru bisa masuk. Kalau begitu lihatlah aku dulu. Apakah aku layak masuk? Kamu. Sepertinya tidak bisa. Orang yang sudah kalah berani berteriak di hadapanku.
Pergi. Kembali. Kamu menjadi lebih kuat. Sedikit berkembang. Ini adalah hakim besi sangat kuat. Wei Jianhao kalah di tingkat kedua. Tidak heran dia adalah penguasa Heng Jie hakim besi. Bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini? Apa yang terjadi? Saudara Wei, biar aku mencoba. Bagaimana kekuatanmu sebagai penguasa Heng Jie? Gulau. Tidak menyangka kamu menyembunyikan diri sedalam ini. Aku juga tidak mudah. Tinggal di Jalan Yushi selama 10 tahun. Akhirnya menunggu kedatanganmu sebagai penguasa Heng Jie. Jadi, melihat usahaku yang gigih ini, apakah kamu seharusnya menyerahkan kekuasaanmu? Bisa berganti pemilik. Asal bisa menang melawanku. Hanya saja hari ini kau mewakili keluarga Gu. Atau dari keluarga Cai. Anak ini licik juga ya. Mau bikin keributan di dalam ya. Tentu saja saya mewakili keluarga Cai. Kalau begitu oke. Kalau begitu saya akan bicara dengan Tuan Cai. Tuan Cai jujur saja. Meski kalian membunuhku dunia Heng ini, tidak akan berganti pemilik. Kecuali saya yang menyerahkannya. Kalau begitu dunia Heng ini susah diambil ya. Anak ini benar-benar pemilik dunia Heng. Lalu, Kalau dia menang melawanku, saya bisa menyerahkan dunia Heng. Tapi kalau dia kalah, kau juga harus setuju dengan syarat saya. coba dengar. Kalau saya menang kau harus mengembalikan kakak Lili dan King Er padaku. Lalu keluargamu Cai harus keluar dari Chongjiang dan Jinling selamanya. Kau mau bertaruh dengan dunia Heng. Hanya untuk menukar kembali 2 orang. Wanita yang meninggalkanmu ini. Saya harus mempertahankan dunia Heng dan juga orang-orang penting saya. Jadi berani bertaruh. Saya setuju Gulau. Biarkan semut ini mengenal. Apa itu langit, apa itu 5 tingkatan. Jangan buat saya menunggu lama. Tuan Cai tenang saja. Tidak sampai 3 ronde. Saya akan membuatnya menyerahkan dunia Heng. Ternyata kakek Gulau itu ahli 5 tingkatan dari keluarga Cai. Ahli 5 tingkatan. Tidak disangka kakek ini ahli 5 tingkatan. Dia bersembunyi di jalan batu giok. Selama bertahun-tahun kami tidak tahu. Dia bisa mengumpulkan hujan dan petir. Tidak bisa diklasifikasikan. Apa yang terjadi kok ada petir? Lima tingkatan. Aura yang sangat kuat. Inilah kekuatan 5 tingkatan. Jianhao hati-hati. Tuan kecil 5 tingkatan bisa memanfaatkan kekuatan alam. Kamu harus hati-hati. Wu Zongjing memang hebat tapi seberapa kuatnya? Hanya bisa diketahui setelah bertarung. Saudara Wei, meskipun ingatanmu sudah pulih, kau baru mencapai 3 tingkat. Tahukah kamu, di hadapanku, kau hanyalah seekor semut. Domain. Wu Zongjing agak ganas. Ini bukan pretending in Yang Ximbang. Bertahan pun sia-sia. Kakak Hao, Jianhao. kakak, Setelah hari ini, aku akan membuatnya tidak bisa berdiri lagi. anak nakal kamu akan kalah. Keluarga Su kita akan hancur.
Jangan-jangan bertarung lagi. Jangan memaksakan diri. Kau tidak perlu memaksakan diri sampai ke ujung karena kami. Untuk kalian, apapun yang dilakukan pasti berharga. Domain kontrol ledakan. Kau telah membuatku marah. Petir penghancur dunia. Apakah ini semua kekuatanmu? Apakah penguasa Heng Jie kalah? Wu Zongjing terlalu kuat. Keluarga Cai menang. Perbedaan kekuatan Jian Hao dan Wu Zongjing terlalu besar. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menang penguasa Heng Jie. Itu saja. Raja Yi Heng Jie lihat bagaimana dia akan sombong lagi. Secepat ini sudah selesai. Sekarang tidak ada yang menarik untuk dilihat. Hentikan. Cukup dia menyerah. Menyerah tidak mungkin. Anak nakal, berdiri. Lihat dia bisa bertahan, dia berdiri. Kau tidak hanya bisa menyerap kekuatan spiritualku, tapi juga kekuatan orang lain. Misalnya Wu Zongjing itu. Masih bisa berdiri. Kontrol. APA yang kau lakukan. Menyerap energimu. Kenapa nggak bisa diserap? Berani-beraninya lu sentuh kepala gue lancang. Permainan udah selesai. Kura-kura mati. Lu bohongin gue. Siapa yang suruh lu bohongin gue duluan? Apa itu? Pakai trik apa? Lu juga nggak bakal lolos dari maut. Dihantam 5 petir. Petirnya mana? Dihantam 5 petir. Ini apa? Lu. Akhirnya keluar juga. Suanu kembali ke tempatnya. Apa yang terjadi? Gue nggak bisa lihat penguasa Heng Jie mati. Jadi mulai sekarang, badan asli lu udah jadi tubuh Suanwu. Barusan apa yang terjadi kok tiba-tiba nggak ada apa-apa? Barusan apa yang terjadi? Kak ini kenapa? Nggak tahu tapi kayaknya. Jian Hao Hao kayaknya jadi lebih kuat. Tuan kecil Hao kayaknya naik level. Emang naik level. Jian Hao bisa memanggil Suanwu. Seberapa kuat pun dia nggak mungkin bisa ngalahin 5 tingkat.
Desakan yang kuat dari Hao. Jangan-jangan dia juga udah tembus 5 tingkat. Suanu kembali ke tempatnya terus gimana? Sekarang gue harus ngapain? Coba lu suruh dia pukul lu sekali. Gue gila apa? Lu nggak tahu ya? Suanu itu tubuh pertahanan. Pertahanan paling kuat. Kekuatan 5 tingkat. Lu kena kekuatan 5 tingkat kok. Kok nggak ada luka sama sekali? Gak heran sih cangkang kura-kura. Udah gue bilang itu Suanu. Ngerti. Suaminya Zhukue. Dia tiba-tiba jadi terlalu kuat. Bisa ngalahin 5 tingkat cuma dengan 1 pukulan. Kak Hao, Keren banget. pukuli dia sampai mati. Bagaimana caranya? Jian Hao. Jian Hao si bocah ini. Ternyata dia lebih hebat dari ayah dan Lily. Yang mereka katakan. Pukul balik kalau kamu berani kalah. Aku akan membuat keluarga gue benar-benar bangkrut dan kehilangan tempat tinggal. Mau lanjut bertarung. Hari ini, kamu harus menyerahkan Heng Jie. Kalau tidak, aku yang akan mati. Maka aku akan membalas semua kerusakan yang kuterima tadi padamu. Dasar sampah berdiri dan terus bertarung. Siapa lagi yang mau maju dan membunuhnya? Siapa yang menang akan menjadi wakil keluarga Cai di Jinling. Yelau maju. Wei Jianhao, apa yang kau lakukan? Jangan nekat kalau kau berani melukaiku. Keluarga kami tidak akan membiarkanmu. Apa yang kau lakukan padaku sekarang? Aku tidak bisa berdiri. Tadi aku pukul dan menghancurkan dantianmu. Sekarang hanya tubuh bagian bawahmu yang lemas. Kalau aku pukul sedikit ke bawah, kau Cai Xiao akan kehilangan keturunan. Apakah kau tidak takut melawan kami? Keluarga Cai Siluo Defu. Bibi Susu Lili. Cepat katakan padanya seberapa hebat keluarga kami. Kau pantas menerimanya. Sehebat apapun, tidak ada yang lebih hebat dari adik Jian Hao. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku ingin keluarga Cai tidak boleh lagi menginjakkan kaki di Jinling. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menghentikan ekspansi kekuatan keluarga Cai Siluo Defu. Hao, maka aku akan mengakhiri nyawamu Cai Xiao dan memutus akar keluargamu. Jangan. Mundur atau tidak? Mundur, aku mundur. Aku berjanji padamu. Selama kau hidup, keluarga kami tidak akan pernah menginjakkan kaki di Jinling lagi. Keluar dari jalan Yushi, keluar dari Huaxia. Dia mengusir Tuan Cai. Kita tidak perlu lagi bergantang pada Kiliarga Cai, tidak akan berkelahi lagi. Berhasil diusir. Akhirnya berhasil mengusirnya. Jian Hao. Kakak Lili. Kakak keluarga Sukita. Akhirnya selamat. Kakak Hao, aku tahu kamu pasti akan menang. Hebat sekali kakak, kamu melindungi kita semua. Beruntung ada kamu. Terima kasih. Menyelamatkan keluarga Su juga menyelamatkan saya. Mempertahankan Heng Jie. Kalian semua juga selamat. Sungguh hebat. Tuan kecil perkasa. Aku harus memberitahu Pak Wei. Jian Hao. Terima kasih ya, kali ini berkat kamu. Baru bisa menyelesaikan krisis keluarga Sukita. Bibi Sukamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku harap kamu nanti bisa lebih mempertimbangkan sudut pandang kakak Wan Er, lebih memikirkan kebahagiaannya. Salahku? Kamu datang untuk apa? Waner, Mama salah. Dulu Mama tidak mengerti.
Tidak menyangka. Kamu punya pacar yang hebat seperti ini. Kamu punya selera yang bagus. Kalau begitu kamu setuju. Aku akan berusaha mengejarnya. Bagus. Bibi sebenarnya aku dan Wan Er. Kakak, Sudah. kakek. Kamu baik-baik saja. Saudara Wei. Terima kasih karena tidak menghancurkan tulang tua saya ini. Gulau. Sekarang keluarga Chai sudah pergi. Apa rencana Anda setelah ini? Demi Heng Jie. Saya sudah menjaga selama 10 tahun. Sudah waktunya untuk pergi. Kamu mau pergi kemana? Pulang ke kampung halaman. Sudah 10 tahun tidak pulang. Bahkan istriku hampir tidak mengenaliku. Mulai sekarang, Jade Street tidak akan ada keluarga Gu lagi. Kakak terima kasih telah membiarkan keluarga Gu. Kamu akan selalu menjadi kakakku. Wei Jianhao mendapatkan perlindungan dari Xuan Wu di Chongjiang Jade Street, mengusir kekuatan asing. Kalah 5 tingkat. Sangat hebat. Mengusir keluarga Chai, melindungi keluarga-keluarga kami. Orang mati. Kamu akhirnya kembali hidup. Saya melihat begitu banyak orang. Saya sangat khawatir. Kamu bersembunyi dengan baik. Tidak ada yang menemukan. Jianhao. Sangat senang melihatmu bangun. Kakak-kakak kamu nanti tidak boleh mengambil risiko sendirian lagi. Kakak Lili kali ini. Jianhao. Wan Er. Saya akan menemani kamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang. Ini sepertinya akan hujan saya. Saya akan mengambil pakaian. Kamu tidak terluka kan? Kakek. Sungguh tidak menyangka kami kakek dan cucu. Setelah 15 tahun bertemu lagi. Ternyata, dalam keadaan seperti ini. Jianhao kakek. Sejak tahu kamu kembali ke Chongjiang, selalu menantikan kamu pulang. Hari ini akhirnya menemukanmu. Ayo pulang dengan kakek. Keluarga Chai Sirodov sudah pergi. Keluarga Ye tidak ingin ikut pergi ke luar negeri untuk berbisnis ya. Jianhao. Kamu salah paham sama kakek. Menjadi bagian dari keluarga Chai itu sepenuhnya terpaksa. Bukan keinginan kakek. Dan membiarkan King Er tumbuh besar di keluarga Ye dengan diperlakukan buruk. Seharusnya juga bukan keinginanmu. Tentu saja bukan. King Er juga cucu kakek. Kalian berdua cepat berlutut dan minta maaf sama King Er. Kakek-kakek kenapa harus berlutut? Minta maaf. King Er adik. Maafkan kami. Kakek, aku terima permintaan maaf mereka. Bagaimana kalau kita biarkan mereka berdulu? Tidak perlu biarkan mereka berlutut saja. Ini
akibat perbuatan mereka sendiri. Kakek. Kami sudah menerima permintaan maaf. Kita sudah selesai. Setelah ini aku tidak akan kembali ke keluarga Ye. Jian Hao, asal kamu mau kembali ke keluarga Ye, dengan statusmu sebagai penguasa Heng Jie, membantu keluarga Ye, maka keluarga Ye akan menjadi keluarga nomor 1 di Jinling. Hanya dalam sekejap. Tentu saja, kamu sendiri juga akan mendapat manfaat besar. Jadi dulu ibuku juga dimanfaatkan olehmu seperti ini ya? Kakek. Di matamu, manusia hanyalah kunci untuk membuka kekuasaan dan keinginan. Benar kan? Kakak kamu bilang apa? Kakek dulu kamu bilang sama aku. Ibu meninggal karena sakit. Masalah Werui bukan salahku. Saat itu bisnis keluarga Ye sebenarnya bisa melesat. Tapi ayahmu yang tidak tahu terima kasih itu, makan dari dalam tapi menguntungkan pihak luar. Sama sekali tidak sejalan. Bersekongkol dengan Wei Changming. Tidak mau menyerahkan Heng Jie ke keluarga Ye. Padahal anak perempuannya sudah menikah dengan keluarga Ye. Orang tua brengsek itu masih bersikap. Sikap sombong yang tak terkalahkan. Jadi keluarga Ye terus mendesak. Ibu saya tidak punya pilihan selain menghancurkan tangan Buddha Giok itu ya? Jian Hao, kejadian masa lalu. Untuk apa lagi dipermasalahkan? Itu semua hanya perselisihan lama antara aku dan Wei Changming. Perselisihan kuno. Dan semua yang kulakukan adalah untuk keluarga Ye sekarang. Yang terpenting adalah kamu. Asalkan kamu mau kembali ke keluarga Ye. Jian Ren, si Jia bisa diusir semua. Aku akan menyerahkan keluarga Ye sepenuhnya ke tanganmu. Kakek. Alasan aku masih memanggilmu kakek, karena anak durhaka yang kau sebut adalah ayahku. Ada hubungan darah yang tak terpisahkan antara kita. Tapi aku harap kau tidak lagi menganggapku sebagai bagian dari keluarga Ye. Untuk keluarga Ye, aku tidak mungkin kembali. Aku tidak percaya kau tidak punya ambisi. Keluarga Ye meski bukan keluarga besar, tapi punya dasar yang kuat. Seperti keluarga ini, bisa jadi batu loncatanmu. Apalagi yang tidak cukup. Ada banyak cara untuk mencapai ambisi. Cara yang kau sebut adalah yang paling kutolak. Jika kamu benar-benar tidak mau tinggal, maka King Er harus ikut denganku. Ye Lao. Aku tahu kau selalu ingin menebus kesalahan terhadap King Er selama ini. Tapi hidup masih panjang. Bisakah kau melindunginya selamanya? Aku tidak bermaksud apa-apa. Justru sebaliknya, jika King Er mau, aku akan menjadikan King Er penerus keluarga Ye. King Er tidak akan kembali ke tempat itu, keluarga Ye. Kamu belum bertanya pada King Er. Bagaimana kau tahu apa yang dia pikirkan? Kak, lihat tadi dokter sudah bilang. Aku benar-benar baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Wan Er kita ini yang paling manis. Kak, kamu bilang. Apakah kakak Hao benar-benar akan bersama kakeknya? Kembali ke keluarga Ye? Sebelumnya tidak. Sekarang lebih tidak mungkin. Kalau begitu kakak sendiri bagaimana kalau kita bersama-sama? Kembali ke Tang. Kakek kesehatannya tidak baik. Keluarga Su juga sudah melalui banyak hal. Perlu ada yang kembali untuk memikul tanggung jawab. Meskipun hari-hari kita di Tangmen sangat menyenangkan. Tapi Tangmen pada dasarnya dulu didirikan untuk mencari Heng Jie. Sekarang semuanya sudah selesai. Tangmen seharusnya bergabung kembali ke keluarga Su. Wan, sejak kecil kamu selalu di sampingku. Aku lebih dari siapapun berharap kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Kalau kamu tidak ingin kembali ke keluarga Su juga tidak apa-apa. Bibi bayi di sana, aku akan merawatnya untukmu. Aku ingin mengikuti kakak Hao.
Dia pergi kemana, aku akan pergi kemana. Wei Jianhao. Jangan panggil. Kakak Lily. Kakak, King R. Sudah larut malam belum tidur. aku lapar mau makan. Masih ingat waktu kecil ibu sering membawa kita. Di halaman belakang keluarga yang memanggang ubi. Aku ingat sekali bahkan merusak rumput. Iya, waktu itu kamu. Ketakutan bersembunyi di pelukan ibu, menangis histeris. Dan tidak mau melepaskan jade miliknya. Dia tidak punya cara, hanya ditumpukan ubi ini. Meraba-raba. Menghiburmu dengan mengatakan akan mencari ubi paling manis di dunia untukmu. Benar-benar manis. Jujur saja, sejak saat itu, aku belum pernah makan ubi yang semanis itu lagi. King R. Aku benar-benar menyesal. Tidak segera mencarimu. Tidak bisa lebih cepat membawamu pergi dari keluarga Ye. Tidak apa-apa, sejak aku tahu. Sejak kamu kembali ke Chongjiang, aku tahu kamu pasti akan kembali mencariku. Kakak, aku memutuskan untuk kembali ke keluarga Ye. Kenapa? Kamu tahu, di mata kakek hanya ada kepentingan keluarga Ye. Jika bukan karena darah keluarga Wei yang mengalir dalam diri kita berdua, dia pasti tidak akan muncul di sini hari ini. Aku juga tidak berniat untuk mempercayai kata-katanya. Aku hanya tidak ingin seperti dulu yang lemah, membiarkan diri diperlakukan semena-mena dan kakek benar. Kamu tidak bisa. Aku juga tidak ingin kamu melindungiku seumur hidup. Kalau dia sudah memberiku kesempatan ini, jangan harap dia bisa menariknya kembali. Mungkin suatu hari nanti, aku benar-benar bisa menjadi kepala keluarga Ye berikutnya. Kamu sudah memutuskan. Apapun keputusanmu, kakak akan selalu mendukungmu. Tapi jika ada kesulitan, datanglah ke kakak. Aku tahu. Aku kira kali ini kita berdua akan selalu bersama. Siapa yang mau selalu bersamamu? Nanti kalau ketiga kakak ipar berkelahi, aku tidak tahu harus membantu siapa dulu.
Kakak, aku sudah mengerti. Apa yang aku inginkan, harus aku perjuangkan sendiri. Aku harap kakak juga bisa melakukannya. Ngomong-ngomong, tadi saat aku datang, aku melihat kakak Lily pergi ke kamarmu. Dia mungkin ingin mengatakan sesuatu padamu. Ini sumpitnya sudah ada, ini untukmu. Datang. Ini untukmu, minum sedikit saja. Silahkan duduk. Akhirnya hari ini bukan aku yang masak. Sejak kalian semua pindah ke sini, aku setiap hari harus memasak untuk beberapa orang. Aku hampir jadi pembantu. Changin, kenapa kamu belum pulang? Sekarang toko-toko sudah aku ambil alih. Kenapa kamu masih tinggal di sini? Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Selain toko ini, aku tidak punya rumah lain. Lalu keluargamu mana? Aku yatim piatu, orang tuaku sudah lama meninggal. Bukannya Paman Sia dan Bibi Sia sudah ke luar negeri? Mereka sebelumnya pergi ke Myanmar bersama kakek Wei. Kemudian, mengalami kecelakaan di Myanmar. Kakek Wei ingin menebus kesalahannya. Makanya dia menjodohkan aku dengan Jian Hao. Ternyata kakekku karena ini baru menjodohkan kita. Bahkan memberikan toko penting ini sebagai mahar untukmu. Kalau begitu aku akan memberikan toko ini untukmu saja. Sungguh. Semua orang sudah mendengarnya loh. Jangan sampai kamu menyesal. Apa yang kamu katakan tadi benar semua. Sudah, jangan bahas hal-hal sedih lagi. Ayo kita makan, masakannya sudah dingin. Aku mau angkat gelas hari ini. Sebenarnya adalah acara perpisahan. King Er besok akan kembali ke keluarga Ye. Ayo kita bersulang bersama. Hao, Ayo. bersulang. Kakak, kalau kamu merindukanku, ingat untuk datang ke keluarga Ye kapan saja. Tapi kali ini, jangan sampai membuatku menunggu 15 tahun lagi. Setelah kamu kembali ke keluarga Ye, kalau kakak beradik itu masih berani mengganggumu, Aku akan memukul mereka untukmu. Tidak akan sekarang mereka semua tahu. Aku punya kakak yang hebat dan banyak kakak ipar yang cakap. Sekarang mereka pasti menghindariku. Benar? Setelah King Er menjadi kepala keluarga Ye, aku sebagai kakak ipar bisa ikut menikmati keuntungannya. Ayo lagi. Bersulang. Bos, Gudan. bos, aku. Apakah aku boleh ikut makan malam? Telat minum denda. Kalau belum habis jangan pergi. kamu nangis kenapa? Ayo angkat gelas. Cepetan. Ayo. Santai.
Ayo isi lagi. Ayo King R minum ini. Jangan, kamu harus habiskan. Kamu minum lagi. Minum lagi, kenapa sih? King R pulang, jaga diri baik-baik. Ingat untuk kembali menemui kami. Oke, Lily. Mana minumannya ini ada? Isi lagi, lanjut. Ayo, ayo. Ayo, jangan berhenti. King R. Lagi? Minum 1 botol lagi. Lihat dia. Nggak ngerti. Banget bodoh. Kamu lanjut minum. Kamu nggak bisa. Lihat dia. Aku agak mabuk, aku naik dulu. Oke. Kita minum lagi. Oke, lihat aku. Jangan ketawa. Pukul kamu. Lily Jie. Aku masuk ya. Non besar. Tang Lily. Kamu juga mau pergi? Dulu pindah ke toko untuk dapatkan Hengjie. Sekarang semuanya selesai. Aku juga harus kembali ke Jinling. Lalu kita nanti bisa ketemu lagi. Tentu. Tunggu aku balik urus keluarga Su. Mungkin bisa bantu kamu. Ada lagi untuk Wan Erhao. Jaga Hao dia, kalau tidak. Tidak peduli kamu raja dunia abadi, aku pasti akan mengajarimu. Wei Jianhao janji padaku. Jangan pernah lupakan aku lagi. Tidak akan pernah lagi. Kalau begitu aku akan percaya padamu sekali lagi. Aku juga akan selalu mengingatmu. Aku pergi.
Kakek sedang hujan nih. Kenapa kamu mengatur kapal nelayan untukku? Kapal nelayan aman. Nanti kamu akan tahu, jangan banyak bicara. Aku sedang berkelahi di sini. Kamu harus segera berangkat sekarang. Menuju laut lepas untuk ikut peringkat Jukwe. Peringkat Jukwe apa itu? Ingat sebelum tangan giokmu pulih. Jangan pernah gunakan tangan kirimu. Kakek, kamu mulai lagi. Hei, Si setan. kawan R cepat naik kapal. Kamu harus ingat. Jalan Gyeokchongjiang nomor 333. Masih ada sisia lalat yang menunggumu. Aku menantikan kepulangannya siang dan malam. Suamiku, kapan kamu pulang? Jian Hao, aku masih tidak tega meninggalkanmu. Laut lepas ya. Aku akan mencarimu. Gao Bingnong Yang Lu. Untuk ukuran ini ada 18 tempat gelang. Harga pasar setiap gelang lebih dari 1,5 juta. Kalau sisanya dibuat liontin, potongan ini bernilai 30 juta. Kakek ternyata menyimpan begitu banyak untukku. Jian Hao. Karena kamu tidak suka si gadis Sia, pergi ke Jalan Giok. Tebus kembali toko Wei yang dulu dijadikan mahar. Batalkan pertunangan. Kakek harus pergi ke laut. Kakek, bukan mahar sudah diberikan. Meminta kembali sepertinya tidak baik ya. Kamu sendiri pergi lihat di ruang bawah tanah toko. Semua itu disimpan untukmu. Kakek ini benar-benar. Ngapain sih ngasih aku tunangan sembarangan? Kakek hebat juga ya. Nyimpen banyak batu giok di bawah hadiah. Aku ini. Jangan buru-buru dong, masih ada yang mau ku bilang. Nanti aja kalau udah selesai. Jahat deh, aku nggak peduli. Kapan kamu mau nikahin aku? Aku dengar kabar. Kamu dulu pernah punya tunangan. Itu udah nggak berlaku lagi. Cuma tetangga miskin waktu kecil. Masa aku bisa suka sama dia? Cuma mau tipu mahar aja. Sia Changin. Kamu siapa? Kamu nggak kenal aku. Toko ini. Mahar dari kakekku buat kamu. Kamu pasti ingat kan? Wei Jian Hao. Tunangan kamu datang nih. Gak heran kamu gak suka sama dia. Emang kelihatannya miskin banget. Udah ku bilang kok. Hati cuma ada kamu. Tunangan aku aja belum batal, kalian berdua udah kayak gini di depan aku. Gak sopan banget sih. Sopan. Kamu pikir naga sakti perlu ngeladenin semut? Cepetan pergi sana. Masa kakek ngasih aku tunangan sama orang kayak gini? Gak bisa, toko keluarga Wei ini. Pasti aku ambil kembali.
Tang Lili. Jangan pikir bisnis tahun ini naik dikit. Langsung berani lawan keluarga Gu, kamu masih hijau. Bulau jangan bohong sama diri sendiri. Dari hari ini jalan batu Giok Chongjiang akan berubah total. Nanti ketemu di pameran batu Giok ya. Pameran batu giok ketemu. Bos, ada apa nih? Jalan batu giok ini, semua toko tahun ini akan diatur ulang sebenarnya. Keluarga Gu mau langsung tentuin sendiri. Tapi tiba-tiba keluarga Tang muncul. Kali ini, bakal ada tontonan seru Hao. Bagaimana cara pembagian ulangnya? Hao tampaknya berada di pameran batu giok. Siapa yang membeli batu dan mendapat untung lebih banyak, akan mendapatkan lebih banyak toko. Lagi pula itu cuma permainan orang kaya. Jadi kalau aku menang dalam membuka batu di pameran batu giok, bukankah aku bisa mendapatkan tokoku kembali ke toko? Bukankah aku bisa mendapatkan tokoku kembali? Terima kasih, bos. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan tunjukkan undangan satu tidak. Apaan sih undangan itu? Undangan dari Asosiasi Perdagangan Batu Giok tanpa undangan. Harus menunjukkan deposit sebesar 100 juta. Apa tiket pameran batu giok semahal itu? Yang aku maksud adalah deposit. Batu-batu di dalam nilainya ratusan juta. Tanpa uang apa yang bisa kamu lakukan di sini? Halo kakek. Uang kita disimpan di mana ya? Sekarang aku hanya punya 500 ribu di badan. Aku sudah habiskan semua untuk beli batu. Kalau begitu bolehkah aku? Tidak. Batu-batu di rumah semua milikku. Punya kamu semua disimpan di basement toko. Apa kamu sudah menebus tokonya? Belum, toko itu dijadikan jaminan oleh Xia Changin kepada keluarga Gu. Keluarga Gu? Keluarga kecil macam apa itu? Selesaikan sendiri masalahmu itu. Kalau begitu apakah kamu mengizinkan aku menggunakan tangan kananku? Tidak sama sekali. Sebelum tangan kirimu terlatih. Dilarang menggunakan tangan kanan di depan umum. Kalau kamu tidak mengizinkanku pakai tangan kanan, apa yang harus aku gunakan untuk menebus bos? Begitu terus. Lihat punyaku ini. Pemuda, jangan bersedih. Ayo kemari buka batu mentah dan coba peruntunganmu kemari. Kalau aku tidak boleh pakai tangan kanan untuk beli batu, apa yang bisa aku gunakan untuk merebut kembali tokoku? Dan bagaimana kalau batu-batu di basement ditemukan oleh dua orang itu? Bukankah itu memberi keuntungan pada mereka berdua dengan mata penuh ambisi? Kenapa harus begitu? Bos, aku punya 500 ribu, bisa beli yang mana? 500 ribu? Mana cukup untuk beli apapun. Paling cuma bisa beli tumpukan batu bekas yang sudah dibuka. Apa 500 ribu bisa beli semuanya? Kamu serius? Baiklah kalau begitu. Kalau kamu setuju semuanya harus kamu angkut. Aku jadi tidak perlu bayar orang untuk membersihkannya. Saya sudah memasukkan semuanya. Gila, 500 yuan dilempar, seperti orang kaya. Ini semua batu yang sudah dipotong orang lain. Kamu pikir orang lain bodoh ya? Dia berani mengambil dari tumpukan batu sisa Tangmen. Apa dia pikir Tangmen tidak tahu cara membuka batu? Master potong sesuai garis, jangan ada sedikit pun penyimpangan. Jangan ada penyimpangan. Jangan ada sedikit pun penyimpangan. Datang untuk mengacaukan lapangan Tangmen. Kamu adalah kaki tangan keluarga Gu. Kakak Lili. Uangnya sudah saya berikan, sudah final. Tangmen tidak bermain sesuai aturannya. Kakak Lili. Pemotongan 100 yuan, kita bisa tidak memotong untuknya. Uang saya sudah semua diberikan padamu, potong sesuai yang saya katakan. Biaya pemotongan batu sudah ada. Main mata duitan ya ini ya. Kamu memberi saya cek kosong ya. Kamu pikir saya sama bodohnya dengan kamu? Kakak Lili ini. Bantu dia membuka, saya ingin melihat. Apa yang bisa dia lakukan di wilayah Tangmen. Ini juga harus dipotong sesuai garis. Di dalamnya ada inti es tinggi hijau matahari. Lanjutkan. Ya berani datang mengacaukan lapangan Tangmen. Keluar hijau. Benarkah? Lihat batu sisa benar-benar bisa keluar hijau. Kakak Lili ini bernilai 50 ribu. Kucing buta ketemu. Tikus mati.
Dia masih mau membuka lagi, terus bantu dia membuka. Ada satu yang tidak bisa dibuka, kirim ke makan anjing Tibet. Tapi hanya mengandalkan keberuntungan. Benar-benar pikir dirinya, siapa Sok Tahu. Sok Tahu juga harus pergi, makan anjing Tibet Tangmen. Ini adalah batu kaca bernilai 100.000. Ini tidak mungkin, apa salah lihat. Kakak Lili, lihat ini. Dia sudah membuka 650.000. 650.000 tidak salah dengarkan. Anak ini kenapa semuanya keluar? Ini sebenarnya siapa? Kepala ahli batu Tangmen pun tidak sebaik dia. Ini terlalu hebat. Sudah dari tadi saya beli tumpukan batu sisa ini. Bos, saya benar-benar tidak bisa mengambil lagi. Ini biaya bersih-bersih untukmu. Bisa cari orang lain untuk bersih-bersih sendiri nggak? Lili Ji, aku salah lihat. Kamu cuma punya lapak kecil. Salah lihat bisa beda 650.000. Aku punya banyak toko dan ruko di Tangmen. Tahun ini bisa rugi puluhan juta. Bos, jangan lihat batu ini kecil. Tapi cukup buat biaya bersih-bersih sebulanmu. Kalau kamu nggak setuju. Aku juga mau, aku yang urus, bos, kasih ke aku. Jangan ada yang gerak, jangan gerak. Bos, duitku belum dibayar. Ini 2 juta dulu, sisanya nanti aku transfer. How juga deh. Jangan ada yang gerak, jangan gerak. Bos, jangan lupa transfer ke aku ya. Aku mau buka lagi semua, jangan gerak. Jangan ada yang gerak. Apa maksudnya? Tanpa uang 200.000-mu, aku nggak bisa buka sebanyak ini. Kamu bukan dari keluarga Gu. Aku baru aja dapat uang dari Tangmen. Aku harus buru-buru menang ruko keluarga Gu. Kalau gitu, kita berdua sevisi nih. Namamu siapa? Nama nggak perlu kamu tahu. Yang penting jangan bawa aku buat kasih makan anjingmu. Itu cuma buat kasih tekanan tes ketahananmu. Kalau gitu aku harus berterima kasih sama tekananmu. Uang nggak perlu. Kalau kamu beneran mau berterima kasih, mending jadi penilai batu di Tangmen. Aku nggak ada waktu buat muter-muter, aku harus buru-buru buka lagi. Batu 150.000. Kenapa harus 350.000? Harus ke pameran batu kumpulin 1 juta. Nggak perlu ribet, aku ajak kamu. Kamu punya undangan. Aku nggak perlu itu, ikut aja. Gulau tahun ini keluarga Y. Acak ulang ruko di Jalan Batu. Keluarga Kin mau tambah beberapa ruko. Sekarang ruko di Jalan Batu. 40% udah jadi milik Tangmen. Pameran batu tahun ini, kita harus bersatu. Kalau nggak ada yang bakal enak, bener banget. Jangan biarkan Tangmen mendominasi. Tangmen udah pegang 40%. Memang menghambat perkembangan dunia batu giok kita. Tentang berapa banyak yang bisa dia serahkan, itu tergantung pada kita semua. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan keluarga Gu? Kami mengikuti keluarga Gu. Saya hanya terlambat sebentar. Para kepala keluarga sudah mulai mengasah pisau, memikirkan cara untuk memotong keluarga Tang kami.